saya Dina Apriani, nomor absen 9 dari kelas 12 IPA 5. Pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi sejarah Indonesia bab peran Indonesia dalam perdamaian dunia tentang organisasi konferensi Islam. Sebelum kita lanjut ke materi, mungkin banyak di antara kalian yang belum tahu tentang OKI. OKI atau Organisasi Konferensi Islam merupakan organisasi yang menaungi negara-negara Islam di dunia. OKI didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1380 Hijriah atau 25 September 1969 dalam pertemuan pertama para pemimpin dunia Islam yang diselenggarakan sebagai reaksi terhadap terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 oleh pengikut fanatik Kristen dan Yahudi di Yerusalem. OKI mengubah namanya dari sebelumnya Organisasi Konferensi Islam pada 28 Juni 2011. Kemudian, kenapa sih Organisasi Konferensi Islam itu didirikan? Terdapat latar belakang berdirinya OKI. Hal yang berikut ini yang melatar belakangi berdirinya OKI atau Organisasi Konferensi Islam. Yang pertama, terjadinya pembakaran Masjidil Al-Aqsa oleh Israel. Yang kedua, Israel menduduki negara-negara Jazirah Arab yang menyebabkan Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Ketiga, Israel menduduki Yerusalem. Kemudian, apa sih tujuan terbentuknya Organisasi Konferensi Islam? Tujuan utamanya dibentuknya OKI atau Organisasi Konferensi Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, melenyapkan perbedaan, diskriminasi, kolonialisme, dan rasial. Kedua, memperteguh dan menjunjung tinggi perjuangan umat Islam. Ketiga, membantu dan mendukung Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, meningkatkan solidaritas antar negara-negara Islam. Yang kelima, melindungi tempat-tempat suci dan ibadah agama. Kemudian, untuk mencapai suatu negara-negara anggota OKI, menetapkan 5 prinsip. Pertama, persamaan antara negara-negara anggota. Yang kedua, menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. Yang keempat, penyelesaian sengketa yang mungkin timbul melalui cara-cara damai seperti perundingan, mediasi rekonsiliasi, atau arbitrasi. Yang kelima, abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Peranan OKI. Melihat latar belakang terbentuknya OKI, terdapat kesan bahwa organisasi ini bersifat dan bersikap lebih melayani kepentingan Arab dan Timur Tengah. Pesan tersebut tidak dapat dipungkiri sepenuhnya karena pertama, salah satu persoalan dan kemelut dunia yang menjadi perhatian masyarakat internasional terjadi di kawasan Arab dan Timur Tengah. Yang kedua adalah persoalan Timur Tengah dan Palestina terlihat lebih menonjol karena terkait di dalamnya pembicaraan dan disahkan yang bernafaskan kepentingan agama dan umat Islam seluruh dunia. Perlu diingat bahwa hampir separuh dari negara anggota OKI adalah negara-negara Arab. Indonesia dalam OKI. Pada KTT ketiga tahun 1972 di Jeddah, Saudi Arabia, Indonesia secara resmi menjadi anggota dan turut menandatangani piagam OKI. Bahkan, dalam pertemuan-pertemuan resmi Indonesia dianggap telah menjadi anggota OKI sejak tahun 1969. Beberapa alasan masuknya Indonesia dalam OKI antara lain, yang pertama, secara subjektif, Indonesia ingin mendapatkan hasil yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia. Kedua, Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Yang ketiga, dari jumlah penduduk yang beragama Islam, maka jumlahnya merupakan jumlah penduduk agama Islam terbesar di dunia. Yang keempat, Indonesia menganut politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian kita
kita masuk ke peran Indonesia dalam OKI. Pertama, Indonesia memberikan andil penyelesaian sengketa antara Pakistan dan Bangladesh. Yang kedua, Indonesia turut menyelesaikan masalah Muslim Moro di Filipina. Ketiga, Indonesia membantu perjuangan rakyat Palestina. Keempat, mendukung perjuangan OKI siapkan rasial, diskriminasi, dan kolonialisme di dunia. Yang kelima, sebagai pemerkasa dibentuknya tata informasi baru dunia Islam. Next, selanjutnya kontribusi OKI. OKI di bidang politik. OKI secara teratur menyerukan penarikan tentara Israel dari wilayah Palestina, pengakuan hak orang Palestina, dan Palestine Liberation Operation atau sebagai perwakilan sahnya. OKI bekerja aktif meski tanpa banyak efektif praktis melalui Komite Perdamaian Islam yang didirikan pada 1981 untuk mencoba mengakhiri konflik Israel dan dunia Arab. Kemudian di bidang budaya, OKI secara aktif mendukung pendidikan bagi komunitas Muslim di seluruh dunia. Melalui dana solidaritas Islam, organisasi ini telah mendirikan universitas di Malaysia, Uganda, dan Bangladesh. Di bidang politik dan budaya, OKI mendukung minoritas Muslim di seluruh dunia, terutama mereka yang didiskriminasi. Oleh karena itu, OKI aktif mendukung kaum minoritas di Bulgaria dan Filipina. Kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu negara-negara anggota dari OKI. Negara-negara anggota OKI terdiri dari 57 negara. Negara-negara pengamat OKI diantaranya yang pertama Bosnia-Herzegovina, Afrika Tengah, Thailand, Rusia, Siprus, Turki. Kemudian terdapat juga organisasi pengamat OKI diantaranya Liga Arab, PBB, APEC, Uni Afrika, dan Gerakan Non-Blok. Demikian video yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.